dalam Anda bagaimana kaitan quarter life crisis dengan religiositas? Adakah hubungan yang saling memiliki? Kalau kita tanyakan, ini kan kita lagi fase tahun nih, gitu kan, fase cemas, takut karena ketidakaman gitu. Ada nggak sih hubungannya sama religiusitas kita kayak gitu? Biasanya kan karena cenderung stigma masyarakat itu orangnya gitu pasti dibilangnya kamu kurang ibadah gitu, kurang dekat sama Tuhan, biasanya gitu ya stigma masyarakat sampai orang yang depresi pun diberikan stigma demikian gitu. Padahal selamanya seperti itu gitu. Kalau dengan KLC sendiri terhubung sih dari beberapa-nya memang KLC itu punya hubungan dengan religiusitas. Dan itu walaupun hubungan banyak, mungkin sekitar 3%-an ya gitu. Karena faktor-faktor lain yang menghubungkannya lebih banyak, dipengaruhi hal yang lain, dia signifikan. Gitu. Untuk apa ya istilahnya? Jadi teman-teman juga ketika mengalami fase KLC karena dia punya dan hubungan religiusitas teman-teman, kita juga bisa menghadapi itu dengan cara ya bahkan tingkat religiusitas kita seperti itu. Tergantung sih beberapa pandangan soal itu ya, Mang. Dan memang tadi Bu Lina juga menyebutkan bahwa ya kebanyakan orang mikirnya kamu kok galau sih, kurang mendekat daripada Tuhan ya. Padahal kalau kita ngelihat basicnya nih, basic teorinya itu sebenarnya galau itu atau misalnya baratnya perasaan tidaknya itu kan muncul karena kita mulai dihadapkan oleh sesuatu yang baru. Ya, itu terjadi sebenarnya alamiah dan wajar gitu. Dan proses belajar itu kan sesuatu berkesinambungan, sama kondisi pun tidak merta dia tetap stuck dalam satu posisi tertentu gitu. Sama nih kalau misalnya dulu ada hal yang misal kita itu mikir yang paling benar A, wajar nanti jika pada akhirnya kita pikir oh paling benar itu kan A gitu kan, berarti langsung B, tapi bisa action ya, aku nggak tahu apa istilah bahasanya itu, intinya adalah A dalam bentuk lain, bisa jadi oh itu bukti akhir tapi itu sebuah tahap, agak berat sih bahasanya, cuman intinya adalah kalau mau ngomongin soal religiusitas itu kan terkait dengan nilai gitu kayak, dan nilai itu sifatnya bertambah gitu. Artinya tidak menutup kemungkinan hal-hal yang pelajari itu tidak hanya satu gitu. Mana nih kayak ngomong pertamanya kita cuma misalnya Al-Quran atau Al-Haq hanya sebatas aja gitu kan ya. Tapi setelah itu kita mulai melihat berbagai macam hal sehingga mulai mempertimbangkan hal. Saya itu ya memang berpengaruh. Tapi kembali lagi gitu kan, apakah kita punya kebijakan atau kearifan menghadapi hal itu? Gitu. KLC itu ada kaitannya dengan religiusitas, tapi bukan kita bisa mengatakan ketika seorang dalam kondisi depresi, kita langsung memberikan label, wah dia nggak bersyukur. Karena permasalahannya itu bukan banyak kok klien-klien yang saya temuin juga dengan tingkat religi sangat tinggi sekali, bukan ya dari segi pandang, dari segi ilmu segala macam, ternyata juga berada dalam kondisi yang seperti itu gitu. Jadi kayaknya ada, tapi nggak bisa kita itu berkorelasi sangat tinggi gitu. Itu aja kalau dari saya. Kebanyakan generasi milenial dan generasi muda ini punya ide-ide mimpi yang ingin diwujudkan. Namun, karir tidak sesuai ekspektasi sering membuat mereka mengalami KLC. Nah, apa nih yang harus dilakukan jika terjadi kasus seperti ini? Nah, jadi gimana ya? Gini, sebenarnya ujung-ujungnya inti dari jawaban itu adalah sebuah keras tekad kamu untuk mencapai itu, seberapa besar diri kamu mau mencapai itu. Tapi kata kunci kedua, kegigihan itu adalah apakah kamu mau berkompromi. Ibarat kamu mau ke pulau seberang gitu kan ya, tapi kamu nggak punya kapal siar gitu. Nah, otomatis apa dong lihat di sekitar kamu yang bisa memanfaatkan. Mungkin di situ ada pohon yang bisa terbang, atau mungkin kamu bisa ikut orang gitu kan, ternyata dia ada milik kapal pesiar lain, sebaiknya kamu ke pulau seberang gitu. Jadi memang skill untuk bertahan hidup itu kan tidak hanya bergantung tekad, bukan seotot-otot juga, tapi tentang kecerdasan untuk lihat ibaratnya itu peluang supaya kita sampai pada tujuan kita gitu. Nah, nanti dalam perjalanan nih tekad akan terus meneruji. Jadi sebelum sampai di pulau sana ternyata ada yang lebih menjanjikan yang kita lihat berang. Apakah kamu mau tetap sana atau mau belok di pulau itu yang menjanjikan. Jadi ya memang kembali lagi dirimu, tapi gitu kalau kamu yakin cara untuk menggapai pertama
kurangi ego, lebih itu. Sadari sebenarnya peluangmu di mana dan mana cara kamu bisa manfaat itu untuk sampai ke tujuanmu. Lebih ke arah itu sih. Apa ya namanya, mengurangi ego kayak gitu. Dan itu tuh mengukur loh kemampuan kita tuh di mana gitu. Seperti tadi, siap nggak lapangnya seperti itu untuk mencapai tujuan yang kita seperti itu. Tadi kan kalau misalnya menyeberang lautan, kapalnya seperti itu. Jadi mencoba bersikap selain itu juga realistis seperti itu sih. Cara tak sadar kita bandingkan diri dengan kehidupan orang lain, sekalipun itu dengan teman sendiri. Beberapa orang yang merasa akhirnya mengisolasi diri daripada harus bertukar kabar dan menceritakan dirinya. Apakah ini langkah tepat dalam menghadapi quarter life crisis? Nah, tadi terkait dengan intimate dan isolasi mungkin ya. Jadi ada sebagian individu yang ketika mengalami fase LC justru menarik diri karena sebenarnya dia merasa wah saya cukup mampu nih untuk menghadapi masa ini. Jadi tepat nggak? Ya jelas nggak tepat karena perlu lagi kita ingat bahwa manusia lah makhluk sosial, kebutuhannya adalah berinteraksi dan sosialisasi dengan teman-teman. Itu sosialisasi mungkin memang potensinya nggak dulu, tapi mungkin orangnya lebih lah karena dengan teman berinteraksi atau berdiskusi dengan lingkungan sosialnya itu bisa memberikan perspektif yang berbeda, bisa memberikan juga mungkin jalan buat cara pandang yang lebih baik atau misalnya pandang yang lebih positif. Kalau memang merasa sangat sekali nggak ada jalannya untuk mencari bantuan profesional. Karena gini, semakin teman-teman menarik diri atau mengisolasi diri, makanya itu akan bisa membuat teman merasakan yang namanya loneliness atau kesepian kan. Nah, setelah itu juga akan berpengaruh terhadap konsep dirinya, terus akan mengembangkan skema-skema berpikiran, pikiran-pikiran seperti saya nggak mampu, saya nggak cukup kompeten, nggak membentuk kognitif yang negatif makanya. Nah, kognitif yang negatif itu akan mengembangkan mempengaruhi perasaan-perasaan dan tentunya perasaan atau emosi teman-teman ada di dalam diri teman-teman akan mempengaruhi perilaku atau tindakan teman-teman baiknya. Tuh. Kita walaupun se-introvert apapun gitu kan, walaupun kita bisa nge-reach energi dengan menyendiri, merasa lebih ketika sendiri, tapi memang secara naluriah kita tetap membutuhkan orang lain gitu. Selain untuk menghadapkan pemikiran kita sama orang lain, itu juga menjaga kita supaya nggak lepas cerita. Artinya kalau kita punya pandangan negatif itu bisa dikoreksi orang lain, ataupun misalnya pandangan kita yang mungkin ibaratnya itu nggak realistis, itu juga bisa dikoreksi orang lain. Memang ya kita kalau itu saling bangkitkan satu sama lain sih. Gitu. Oke. Apa kunci utama dalam menghadapi quarter life crisis yang berkaitan dengan relasi atau hubungan? Misalnya saat menjalani hubungan romantis pertama kali atau mengalami putus cinta saat berada dalam hubungan yang serius. Buat yang first time terus mau melanjutkan ke jenjang berikutnya, saran saya tahan dulu. Saya mau clear aja ya. Saran saya tahan dulu. Kalau teman-teman aja masih dalam prosesnya hubungan romantis, misalnya pacaran gitu, belum klop, belum bisa kerja sama satu sama lain, karena teman-teman di KLC ditanyain kapan nikah, kapan anak, kapan cucu gitu. Terus akhirnya maksa ya buru-buru ingin cepet dinikahin misalnya atau pengen ngelamar gitu. Itu saran saya bukan hal yang bagus ya, karena dalam hubungan relationship tujuan bersama itu bukan untuk masuk ke jenjang pernikahan gitu, bukan untuk aja gitu. Itu nggak itu gitu. Beratnya hubungan romansa itu kayak lingkar di mana orang yang luar itu pengen masuk, yang udah di dalam seringnya pengen keluar. Gitu. Jadi nggak senang kalau teman-teman diri belum bisa manage, belum bisa tahu apa sih paling jelek-jeleknya dari pasangan, apa sifatnya jeleknya dari kita dalam satu hubungan. Jadi tapi teman-teman bisa buat lanjut ke jenjang selanjutnya, itu bukan malah bikin hubungan kalian jadi lebih adem, jadi lebih enggak kayak gitu. Justru malah parah kayak gitu. Jadi saran saya kalau misalnya soal hubungan, terus jangan mengikuti kata orang gitu ya, karena teman-teman dituntut gitu, termasuk juga teman-teman harus belajar bagaimana menghadapi orang tua, komunikasi dengan mereka, sampaikan teman-teman cara jawab yang lebih enak seperti apa ya. Kalau teman-teman merasa krisis tepat jangan harus belajar Takut keliru. Ini kunci utama dalam menghadapi LC yang berkaitan dengan relasi ya. Iya, Ya. betul.
Oke, kalau dari saya kembali lagi sih tadi di slide sudah saya katakan bahwa komunikasikan antara pikiran dan tujuan. Jadi dalam hubungan perlu sekali buat teman-teman bahas dengan tangan apa tujuan dari hubungan ini. Apakah cuma sekedar pacaran-pacaran saya atau sudah mau ada komitmen yang lebih tinggi lagi yaitu menikah. Nah, ketika memang teman sudah memiliki komitmen yang lebih tinggi, tentunya juga harus dikomunikasikan dalam menjalani sebuah hubungan atau persiapan dalam berumah tangga. Pikiran-pikiran, visi misinya apa aja sih kan ya. Karena sebenarnya dalam pernikahan itu nggak atas cuman cintaan aja kan ya. Jadi ya kalau saya bisa katakan jatuh cinta itu cuma sekali, selebihnya dalam nikahan kita bangun cinta gitu. Jadi kalau misalnya cuma berdasarkan saya cinta banget sama dia, sering berjalannya waktu, level rasa cinta bisa saja berkurang kalau memang nggak di maintain kan ya. Nah biasanya yang terjadi ketika belum masuk jenjang pernikahan, mungkin level cintanya ada di angka 8 atau 9 gitu ya. Karena alasan A, B, C, D. Misalnya dia perhatian. Tapi ketika sudah masuk dalam komitmen pernikahan, tanpa kita sadari perhatian kita, perilaku kita mengalami penurunan. Merasa dia sudah jadi milik kita, kita udah ngerasa sekali 24 lihat dia gitu, hingga itu juga bisa mempengaruhi level cintanya kita. Jadi cinta itu nggak stabil, itu harus di-maintain terus gitu. Nah, pertanyaan berikutnya apa yang harus dilihat ketika memang harus putus cinta ya, kalau nggak salah ya. Hubungan itu pertama kalinya mengalami cinta. Ya, ada yang senang menghadapi keadaan ini kan. Yang perlu teman lakukan bahwa ini bukan hal diinginkan, ini bukan hal menyenangkan, terima perasaannya. Jadi kalau misalnya dalam kondisi putus cinta langsung dipaksa kamu dikasih lihat kalau dia bukan baik kan ya, itu nggak nyelesain masalah gitu ya. Jadi lebih baik ya ini memang menyakitkan, rilis dua emosinya, ini bukan menyenangkan saya karena apa saya katakan emosinya terjadi di kita adalah ketika kita disakiti oleh emosi apa emosinya terutama emosi negatif kan ya, terjadi adalah kemampuan pikirnya kita, kognitif artinya kita itu sedih hijack kan ya. Kita akan fokus ke perasaan. Jadi kalau ada teman-teman di sini yang mengatakan temannya putus, udah nggak usah dipikirkan, itu nggak akan berpengaruh. Jadi baik lakukan normalisasi terhadap perasaannya, validasi emonya sampai dia bisa tenang, ambil jeda dulu, setelah itu berpikir gitu kan ya. Ya mungkin ini adalah yang baik gitu kan. Tapi nggak usah terlalu memaksa apa sih positifnya gitu. Cinta itu kadang tricky ya gitu. Artinya kadang kita ngerasa happy itu juga memang benar dia bahagiakan. Tapi juga kita harus lihat apakah kita benar-benar bahagia terhadap situasi itu atau malah bahagia karena persepsi yang kita sendiri gitu. Nah ini juga terkait dengan alasan nanti kenapa kalian nikah. Itu juga harus lihat apa sih ekspektasi harapan kalian dalam pernikahan. Kalau misalnya kalian sendiri selesai dengan kalian, terus misalnya nih ada yang menikah dengan anggapan bahwa dengan menikah seluruh masalah saya akan selesai. Nah, itu berarti besok waktu menikah akan menemui masalah. Gitu. Karena setiap individu itu pasti punya problema dalam hidupnya. Gitu. Artinya, ketika kita menjadi satu, dari dua menjadi satu, itu juga butuh ikhlasan untuk saling membantu. Jadi tidak bisa cuma kita yang dibantu, tapi kita harus mau membantu orang lain. Dan kalau dulu ya gitu kan ya, kalau kita marahkan punya waktu untuk rumah gitu ya. Nah, kali ini kita nggak bisa lagi beda rumah kalau udah nikah gitu kan. Jadi tetap harus dipastikan bahwa memang kedua pihak sadar betul akan pilihan mereka dan tahu gimana sih cara untuk memanajemen konflik nanti lebih ke itu. Terkait yang pertanyaan kedua, bagaimana putus cinta. Nah, ini benar apa yang disampaikan media bahwa kita harus menerima perasaan kita gitu. Pertama harus sadar dulu. Kedua kalau sudah sadar, kita tanya sama diri sendiri. Sebenarnya kita nggak terima ini apa gitu kan? Ego mana yang terluka gitu kan? Misalnya ini dia putusin karena selingkuhin gitu ya. Dengan catatan ternyata perempuannya lakinya pasangannya lebih mampu baik segalanya. Dari situ salah saja tapi lebih ke arah dan self esteem dia, kemampuan dia. Nah, dari situlah kita baru bisa pelan membangun kebanggaan diri kita supaya kita juga insecure dan laut sih. Mungkin lebih ke arah situ ada pertimbangan.